Hi everyone, selamat datang di Listening. Kenali strategi keterampilan mendengar bahasa asing. Seringkali strategi dan keterampilan mendengarkan tampaknya dua pola yang saling melengkapi, bahwa pertama, Anda harus mendorong semangat Anda supaya daya kognitif Anda aktif dan masuk akal saat mendengarkan sebuah pembicaraan. Bagaimanapun pengalaman mendengar, segala pembicaraan akan membantu lebih efektif belajar mendengar. Kedua, bagaimanapun Anda harus memberi kesempatan latihan mendengarkan sebanyak mungkin. Anda harus meminta diri Anda sendiri di luar kelas untuk mendengarkan tema-tema yang berbeda seperti informasi spesifik, karena praktek berbahasa inilah yang baik dalam kehidupan nyata, meningkatkan kepekaan mendengarkan pesan-pesan dalam komunikasi. Selanjutnya, apa yang disebut listening? Yakni sebuah kemampuan, keterampilan berbahasa seseorang secara akurat menerima dan menginterpretasikan pesan-pesan dalam proses komunikasi yang efektif. Tanpanya, pesan mudah disalahartikan. Dan oleh karena itu, apabila Anda terampil berkomunikasi, maka Anda harus terbiasa mendengarkan segala bentuk atau model pembicaraan. Berikut ada dua aliran besar dalam belajar mendengarkan pembicaraan orang lain. Yang pertama adalah top-down listening, menurut Harmer di dalam bukunya tahun 2015, halaman 337. Di situ dinyatakan bahwasanya ada 5 pendekatan, dan dari kelima pendekatan di sini bisa ditampilkan seperti berikut ini. Yang pertama adalah prediksi, yang kedua adalah mendapatkan ide yang umum, yang ketiga adalah mempertahankan fokus, perhatian, atau interest kita, yang keempat adalah multiple listening, yang kelima adalah bekerja bersama-sama. Jadi pada saat kita menggunakan top-down listening ini kita mengaplikasikan pendekatan pembelajaran di mana kita mendengarkan pembicaraan yang pertama kali secara keseluruhan, yang sifatnya umum, dan kita cari makna umumnya dari apa yang Anda dengar atau Anda baca. Meskipun bagi banyak orang yang belajar mendengarkan, terutama di tingkat yang lebih rendah, strategi top-down listening di sini mungkin kurang sesuai, karena harus memahami kata per kata, frasa, setiap frasa, dan seperti itu. Memahami pesan utama dari apa yang kita dengarkan itu atau cara mengidentifikasi informasi sepotong-potong yang kita butuhkan itu adalah kunci keberhasilan. Untuk itu kita mencoba untuk memahami apa masing-masing dari strategi top-down listening di sini. Yang pertama adalah dengan prediksi, kita biasanya cemas ketika menyimak secara langsung. Oleh karena itu, salah satu tugas Anda untuk mempelajari kegiatan mendengarkan supaya nyaman di sini, ini kita perlu ada kesempatan, dan kesempatan itu untuk memprediksi apa yang akan Anda dengar, sehingga Anda bisa
dalam kondisi mood yang baik, dan untuk itu Anda dapat mengaktifkan skemata. Skemata itu sebuah atau semacam latar belakang pengetahuan Anda tentang topik, jenis bahasa yang akan Anda dengarkan, dan bahasa yang terkait dengannya. Yang kedua itu kemudian mendapatkan ide yang umum. Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan mendengarkan pembicaraan Anda, pembicaraan orang lain maksud saya, dan Anda mencoba untuk mengidentifikasi gagasan umum tentang apa yang dikatakan, tujuan utama dari sebuah komunikasi. Anda harus dapat melakukan ini jika Anda telah memilih materi yang benar dan sesuai dengan kondisi Anda, gaya Anda dalam belajar di luar kelas, tanpa harus memahami setiap kata. Yang ketiga ini adalah mempertahankan semangat, fokus, atau keinginan untuk mengetahui atau mempelajari pesan-pesan dari sebuah komunikasi pembicaraan orang lain, dan dari situlah Anda sebagai mahasiswa atau siswa atau siapapun perlu mempertahankan fokus saat Anda mendengarkan. Bahkan ketika kata-kata yang cepat terlewatkan begitu saja, dan Anda perlu berjuang untuk mengikuti alur pola pikir dari orang yang berbicara tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memberikan Anda sebuah kesempatan di luar kelas, mengerjakan tugas-tugas yang menarik supaya fokus pada saat Anda mendengarkan ini bisa aktif. Mungkin ini melibatkan proses kegiatan mendengarkan untuk tujuan utamanya dari apa yang dikatakan pembicara, mendengarkan kesimpulan apa yang sebenarnya dimaksud oleh pembicara, misalnya lagi mengisi formulir, menggambarkan apa yang dibicarakan begitu, atau mengikuti petunjuk arah pada peta. Anda perlu mempertahankan fokus dari menit ke menit, bahkan detik ke detik. Selanjutnya yang nomor 4 ini adalah Anda perlu meningkatkan keterampilan mendengarkan, maka Anda harus memiliki kesempatan untuk lebih banyak mendengarkan hal-hal yang dengan topik yang sama, tema yang sama, itu sesering mungkin. Setiap kali Anda mendengar audio ekstrak dan dengan bimbingan yang tepat, Anda hampir pasti akan lebih mengerti dan pengetahuan Anda akan terbangun bagaimana kata dan frasa yang digabungkan dalam teks tersebut di situ secara koheren dan cohesion. Koheren itu runtut, cohesion itu, kohesif itu saling terkait, itu akan meningkat tajam. Oleh karena itu Anda perlu merancang sebuah kegiatan ya, kegiatan satu dengan kegiatan yang lain ini yang tentunya akan menuntun Anda untuk kembali mendengarkan audio tersebut itu lebih dari sekali atau berkali-kali. Dan repotnya jikalau Anda ini kehilangan minat ya, maka maksud Anda untuk meningkatkan pemahaman pada pembicaraan seseorang dan mendapatkan banyak kosakata itu akan menjadi sia-sia. Maka perlu Anda perhatikan bagaimana mendengarkan itu berkali-kali, entah dari rekaman atau dari berita secara langsung, misalnya ABC atau BBC atau CNN,
ABC. ABC itu adalah Australian Broadcasting Corporation, miliknya Australia. BBC itu adalah British Broadcasting Corporation, miliknya Inggris, atau CNN miliknya Amerika. Anda bisa langsung mengakses dan mengulang berkali-kali apa yang telah Anda dengarkan. Selanjutnya yang terakhir adalah working together atau bekerja sama dengan yang lain. Pentingnya Anda bekerja sama dengan orang lain, mendiskusikan apa yang baru saja Anda dengarkan di sini akan membantu menurunkan tingkat kecemasan Anda. Ya, bisa jadi Anda curhat, suka duka dalam belajar mendengarkan. Lebih dari itu, interaksi Anda dalam pembicaraan dengan teman Anda ini tidak hanya pesan-pesan komunikasi saja yang bisa Anda dapatkan, tapi juga bagaimana Anda dan teman Anda itu bisa sampai sana berbarengan. Dengan kata lain, apa yang Anda dengarkan di situ membantu Anda bersama-sama untuk menyimpulkan arti pesan-pesan komunikasi tersebut. Jadi begitulah top-down listening menurut Harmer tahun 2015. Bahwasanya ada 5 model dari top-down listening di sini untuk yang bisa Anda pertimbangkan. Dan ini sangat cocok bagi Anda yang dalam level intermediate hingga advance, menengah hingga lanjutan. Beda dengan bagian yang kedua di sini adalah bottom up listening di situ. Di halaman 338 Harmer itu menyampaikan ada proses yang ketika pendengar itu berkonsentrasi untuk memahami kata-kata, itu dengan memahami makna keseluruhan. Salah satu alasan mengapa Anda merasa sangat sulit mendengarkan itu karena memproses kata-kata dan suara yang Anda dengarkan itu sangat sulit, terutama bagi mereka yang berada di level bawah. Level bawah di sini misalnya tingkat awal atau beginner begitu, atau pre-beginner bisa jadi seperti itu. Cukup susah pada saat mendengarkan pembicaraan itu, hanya sesekali satu kata, dua kata yang hanya bisa dia tangkap dan itu dicerna. Tapi secara umum informasi masih sama sekali belum bisa dimengerti. Ya, memang hal ini sulit untuk diakses ya. Akan tetapi kita bisa berusaha untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena kesulitan di situ ternyata berada pada penutur asli itu dalam bahasa asing yang fasih ini menggunakan fitur-fitur seperti elipsis, ada changche, ada asimilasi, yang tentunya di situ belum lagi ada penekanan intonasi dan seterusnya. Jadi ini yang sangat kompleks, dan sebagai bahasa Indonesia yang menekankan pada suku kata, jadi setiap suku kata ditekan. Misalnya I went to supermarket, jadi setiap suku kata I, when itu ditekan, to supermarket, jadi setiap suku kata ditekan, dan itu sifat ciri bahasa Indonesia. Beda dengan bahasa Inggris yang di situ ada pola penekanan dalam satu kalimat, ada pola-pola yang ditekan. Misalnya menekankan kata kerjanya, kemudian kata bendanya, kata kerja dan kata benda. Jadi I went to supermarket. Jadi I went to supermarket. I went to supermarket. Jadi misalnya seperti itu ya. Mungkin saya mencontohkan tidak sama persis ya, tapi
di situ seperti suaranya sama saja begitu. Jadi yang ditekan adalah kata kerja dan kata benda supermarket begitu. Ya inilah hal yang tidak terbiasa, sesuatu yang susah untuk dibiasakan, dan kita belajar mendengarkan itu dengan hal-hal yang dari yang biasa-biasa itu. Dalam level yang lebih rendah ini, Anda membutuhkan bantuan belajar, ya tentunya mengenali suara, kata-kata yang berbeda-beda, fitur ucapan yang saling terkait, begitu. Dan perlu juga kebiasaan ini, Anda mampu memisahkan kata-kata dalam pembicaraan yang terhubung, nampak terhubung, terdengar terhubung, akan tetapi sebetulnya tidak terhubung, karena itu tadi penekanannya berbeda-beda. Sehingga kita akan tahu pembicaraan itu mulai awal hingga akhir kalau sudah mengerti pembicaraan yang seolah-olah terhubung, semua kata itu terhubung, dan itu kita bisa memisahkan. Itu berarti kita sudah mulai mampu mendengarkan dengan baik. Maka kesempatan disinilah sekali lagi berkali-kali kita harus lakukan dengan baik supaya kita bisa terhindarkan dari kesulitan-kesulitan tersebut. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan dalam bottom up listening di sini adalah dictation. Yang kedua adalah micro listening, yang ketiga adalah self recording conversations, yang keempat adalah narrow listening, dan yang kelima transcript. Mari kita kupas satu persatu. Yang nomor satu itu kita dapat mendiktikan kalimat ya, yang memiliki fitur yang tentunya ingin didapat seperti biasanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Anda harus menuliskan kalimat yang Anda dengar. Ini perlu supaya kita terkendalikan apa yang kita dengar dengan apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita tulis itu akan sinkron. Kemudian kita baca kalimat tersebut sebagai usaha kita berkali-kali untuk mendengarkannya dari mulut Anda sendiri, dari mulut kita sendiri, sehingga dari situ kuping kita akan terbiasa mendengarkan dari ucapan kita sendiri. Kalau ucapan kita salah, kuping kita merekam salah, maka otomatis kita akan mendengarkan pembicaraan yang kata-kata oleh orang penutur asli itu ya memang sudah betul, maka akan berbeda. Jadi ucapan kita sendiri dengan ucapan orang penutur asli itu harus disamakan dulu. Kalau sudah sama atau kita tidak sama persis, itu saya rasa sudah cukup. Tapi kita sering mendengarkan gaya penutur aslinya berbicara. Dari sinilah itu akan maksimal saat kita mendengarkan pembicaraan. Kemudian kita membandingkan apa yang telah kita tulis, kemudian kita sodorkan kepada rekan-rekan, kemudian rekan-rekan juga akan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan bersama-sama. Oleh karena itu kita mencoba untuk menggunakan strategi dictogloss. Dictogloss di sini sebuah prosedur di mana Anda membaca teks pendek dan orang lain menuliskan kata-kata sebanyak yang mereka mampu dengar. Ini bukan dikte karena Anda tidak mengharapkan orang lain menuliskan setiap kata yang Anda ucapkan, begitu. Setelah setiap Anda membaca mungkin 2 atau 3 kali, Anda menuliskan lebih banyak kata dan Anda bandingkanlah dengan apa yang telah Anda tulis bersama teman
dengan orang lain. Jadi proses mendikte di sini atau dictation di sini bisa Anda lakukan bersama teman-teman Anda, dan tentunya di situ bisa Anda gunakan dengan pemakaian Dictogloss. Ya, sebuah prosedur di mana Anda membaca teks pendek dan orang lain menuliskan kata-kata sebanyak yang mereka mampu. Yang kedua adalah micro listening. Ini Anda perlu mendengar audio yang lebih lama untuk mendengarkan frasa dan elemen-elemen kecil yang menyebabkan mungkin itu masalah bagi Anda sendiri. Frasa dan elemen kecil itu misalnya kumpulan kata atau frasa dalam satu makna, atau intonasi, ya, naik turunnya suara, mana yang perlu ditekan dan mana yang tidak. Semakin Anda sering mendengarkan di sini, maka tentunya Anda akan terbiasa, dan elemen-elemen itu di dalam teks-teks atau dalam pembicaraan di situ bisa Anda dapatkan dengan mudah begitu. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah pembicaraan kita berbicara dengan teman, kemudian kita rekam begitu. Jadi dengan menggunakan HP, dengan menggunakan laptop misalnya begitu, Anda merekam pembicaraan tersebut dan Anda mencoba untuk mengidentifikasi, mencoba untuk mengulanginya, apakah sudah betul apa yang saya dengar di sini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Melatih telinga Anda di sini supaya terbiasa itu ya dengan gaya dan intonasi dari ragam pembicaraan orang lain di sinilah akan membantu di bagian bottom up listening di sini. Yang keempat adalah narrow listening, yakni Anda berlatih mendengarkan sejumlah teks dengan singkat pada tema atau topik yang sama atau dengan dalam genre yang sama begitu. Semakin banyak Anda melakukannya, semakin banyak pula Anda mendengarkan kata dan frasa yang muncul berulang kali. Jadi fokus pada frasa-frasa tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu, akan tetapi digunakan di berbagai pembicaraan, di berbagai ragam topik. Jadi ibaratnya kosakata tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu Anda dengarkan berkali-kali di tema-tema yang bervariasi. Dan yang terakhir adalah transkrip. Jadi transkrip di sini adalah cara efektif untuk membantu Anda dengan memungkinkan Anda membaca transkrip dari apa yang Anda akan atau telah dengarkan. Ini akan membantu Anda menyelesaikan banyak masalah, seperti termasuk memisahkan tekanan baca atau itu yang disebut stres pada intonasinya, pada kata satu dan kata yang lain. Jadi kesimpulannya adalah praktek belajar mendengarkan pembicaraan orang lain itu dalam bahasa asing perlu dilatih berkali-kali, berulang kali di dalam fokus tertentu dan keminatan tertentu, dan ini adalah bagian dari pilihan masing-masing. Yang pertama adalah top down atau bottom up listening. Jika Anda telah terbiasa dengan komunikasi asing, maka sesuaikan kebutuhan Anda belajar dengan top-down listening. Karena strategi ini membantu Anda dalam rentangan intermediate hingga advanced level. Sebaliknya, jika Anda yakin berada di level lebih rendah, yakni beginner hingga pre-intermediate, Anda sebaiknya memanfaatkan strategi belajar mendengar pembicaraan orang lain, percakapan orang lain dengan bottom up listening. Tujuan masing-masing tersebut memberikan kenyamanan bagi Anda dalam mengakses percakapan yang memiliki pesan-pesan komunikasi di dalam bahasa asing tersebut. Dan terima kasih. Berikut referensi yang saya gunakan dari Jeremy Harmer tahun 2015. Thank you.
See you soon.